Perjudian online di Indonesia telah menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan. Meskipun secara hukum, perjudian dilarang di Indonesia. Kenyataannya, praktik ini terus berkembang pesat dengan melibatkan jutaan pengguna dari berbagai usia. Kira-kira berapa ya jumlah pengguna judi online yang ada di Indonesia? Yuk kita simak penjelasan yang satu ini. Jumlah pengguna judi online di Indonesia terus meningkat. Sekitar 4 juta orang terdeteksi melakukan judi online di Indonesia, dengan usia pemain yang bervariasi mulai dari anak-anak hingga orang tua. Data lain yang menunjukkan bahwa ada sekitar 3,3 juta warga Indonesia yang bermain judi online selama tahun 2022 hingga tahun 2023. Mayoritas pemainnya pun berasal dari kalangan menengah ke bawah. Transaksi mulai dari Rp10.000 sampai dengan Rp100.000. Nominal transaksi mencapai 517 triliun dalam 2 tahun terakhir. Adapun kasus akhir-akhir ini terkait judi online adalah sosok T sebagai dalang di balik perjudian online. Kira-kira siapakah sosok T itu? Pada bulan Juli 2024 lalu, kasus sosok berinisial T sebagai dalang di balik perjudian online di Indonesia mencuat. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI yaitu Benny Ramdhani menyebut bahwa T mengendalikan bisnis judi online dari Kamboja. Meskipun identitas lengkap T belum terungkap, sosok ini disebut kebal hukum sejak Indonesia merdeka. Presiden Jokowi, TNI, dan Kapolri telah diberitahu mengenai sosok ini. Hingga kini, kabar sosok T masih menjadi target pencarian otoritas. Benny juga melaporkan tren baru korban penempatan pekerja migran ilegal yang berhubungan dengan judi online. Rata-rata korban adalah lulusan SMA dan sarjana. Tidak sedikit yang menjadi korban tindakan perdagangan orang atau TPPO untuk menjadi operator judi online atau kejahatan cyber lainnya di Kamboja. Benny menegaskan bahwa saatnya negara mengambil tindakan tegas dengan mengeret para penjahat ini. Mengingat kasus ini bukan hanya sekedar perjudian online saja, melainkan ditambah kasus cyber hingga perdagangan manusia. Adapun beberapa dampak dari berita tersebut ialah yang pertama, kepanikan dan kekhawatiran publik mengenai pengaruh luasnya perjudian online, terutama angka penggunaan yang tinggi, serta munculnya desakan dari berbagai pihak agar pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap pelaku perjudian online dan perlindungan pekerja migran. Dan meningkatnya tekanan pada aparat penegak hukum untuk lebih aktif memberantas sindikat perjudian online dan pihak yang terlibat. Perlu juga kalian tahu, terkait kasus judi online sosok T ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai aspek dan etika hukum dalam pers. Ada beberapa poin terkait aspek etika dalam pers. Yang pertama yaitu ada kebenaran dan akurasi, di mana media harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat dan benar. Penyebaran berita yang tidak akurat akan menyesatkan dan bisa merugikan individu serta masyarakat secara umum. Poin selanjutnya yaitu ada non-bias dan keseimbangan, di mana peliputan harus dilakukan secara seimbang tanpa menunjukkan keberpihakan, sehingga dapat membuat penilaian yang objektif. Yang ketiga yaitu ada privasi dan kepentingan publik, di mana jurnalistik harus mempertimbangkan apakah informasi yang dipublikasikan benar-benar penting untuk kepentingan publik atau hanya untuk sensasi. Poin selanjutnya yaitu ada tanggung jawab sosial, di mana media harus memiliki tanggung jawab sosial untuk tidak mempromosikan atau mengglorifikasi perjudian. Berita juga harus disajikan dengan pertimbangan dampak terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan mereka yang memiliki masalah dengan kecanduan. Yang terakhir yaitu ada etika dalam pengungkapan identitas. Dalam meliput berita tentang perjudian online yang melibatkan sosok tertentu, media harus mempertimbangkan dampak pengungkapan identitas terhadap individu tersebut dan keluarganya. Adapun aspek hukum dalam pers, yang pertama ada fitnah dan pencemaran nama baik. Media tidak boleh menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan yang dapat merusak reputasi seseorang. Peliputan tentang sosok T harus berhati-hati agar tidak menuduh tanpa bukti yang kuat. Yang kedua yaitu ada privasi. Hukum privasi melindungi individu dari penyebaran informasi pribadi yang tidak sah. Media harus memastikan bahwa mereka tidak melanggar hak privasi sosok T dalam laporan mereka. Ketiga yaitu ada kepatuhan terhadap regulasi media. Media harus mematuhi regulasi dan pedoman jurnalistik yang berlaku, termasuk menjaga integritas, transparansi, dan etika dalam pelaporan. Yang terakhir itu ada pengungkapan konflik kepentingan.
Jurnalistik harus mengungkapkan jika ada konflik kepentingan dalam peliputan berita. Misalnya, jika ada hubungan finansial atau pribadi dengan sosok T atau industri perjudian. Adapun praktik terbaik dalam meliput diantaranya yang pertama, verifikasi fakta, yang kedua, konsultasi dengan pakar, yang ketiga, transparansi dalam peliputan, dan yang terakhir, melindungi sumber dari informan. Sebagai kaum Gen Z, saya mengajak mulai hari ini dan seterusnya, ayo kita sama-sama belajar melek dan sadar dalam mencerna informasi dan berita, agar terhindar dari berita yang tidak benar, miskomunikasi informasi, dan hoax.